Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo sobat biologi, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi nih dalam mata pelajaran biologi. Nah, kali ini kita bakal membahas satu topik yang menarik, yang gak asing lagi loh sama kita. Kira-kira apa ya? Oke, langsung aja. Hari ini kita bakal belajar tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Wah, kira-kira teman-teman penasaran gak nih? Oke, langsung aja nih kita simak ya video di bawah ini. Sampai akhir ya. Stay tune. Wah, kalian merasa nggak sih sebenarnya kita itu sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Nah, benar. Jadi, kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, kita dulu berasal dari bayi yang kemudian bertumbuh menjadi anak-anak dan dewasa. Nah, dalam pertumbuhan dan perkembangan ada faktor yang dapat mempengaruhinya loh. Faktor ini bisa berupa faktor internal dan faktor eksternal. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang saling berhubungan, karena kedua proses tersebut tidak luput dari faktor internal. Nah, faktor internal atau faktor dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan berasal dari dalam tubuh makhluk hidup sendiri. Contohnya yaitu gen. Gen adalah substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan oleh induknya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup. Misalnya pada tanaman seperti warna bunga, rasa buah, dan sebagainya. Meskipun peranan gen sangat penting, faktor genetis bukan satu-satunya faktor yang menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan, karena juga dipengaruhi oleh faktor lainnya. Misalnya, tanaman yang mempunyai sifat unggul dalam pertumbuhan dan perkembangannya hanya akan tumbuh dengan cepat, lekas berbuah, dan berbuah lebat jika ditanam di lahan subur dan kondisinya sesuai. Bila ditanam di lahan tandus dan kondisi lingkungan tidak sesuai, pertumbuhan dan perkembangannya menjadi kurang baik. Demikian juga ternak. Unggul hanya akan memproduksi secara optimal bila diberi pakan yang baik dan dipelihara di lingkungan yang sesuai. Kemudian ada hormon. Hormon merupakan zat yang berfungsi mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Yang pertama ada hormon auksin. Nah, fungsi hormon auksin ini untuk memacu perpanjangan sel, merangsang pembentukan bunga, buah, dan mengaktifkan kambium untuk membentuk sel-sel baru. Kemudian ada sitokinin. Sitokinin berfungsi sebagai memacu pembelahan sel serta mempercepat pembentukan akar dan tunas. Selanjutnya ada gibberellin. Nah, gibberellin ini merangsang pembelahan dan pembesaran sel serta merangsang perkembangan biji. Pada tumbuhan tertentu, gibberellin ini dapat menyebabkan munculnya bunga lebih cepat.
Selanjutnya ada hormon gas etilen. Nah, etilen ini berperan untuk menghambat pemanjangan batang, mempercepat penuaan buah, dan menyebabkan penuaan daun. Dan yang terakhir ada asam absisat. Nah, asam absisat ini berperan dalam proses perontokan daun. Contohnya pada pohon jati. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya laju pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi faktor eksternal ini gitu untuk laju pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu cahaya matahari. Cahaya sangat penting bagi penunjang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Cahaya matahari berperan sebagai proses fotosintesis di daun. Nah, seperti yang diketahui bahwa fotosintesis dalam rangka untuk menghasilkan makanan sebagai ketersediaan energi yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu air dan curah hujan. Nah, air menjadi pelarut penting untuk menjaga tekanan turgor dinding sel tumbuhan. Nah, jadi fungsi air bagi tumbuhan diantaranya yaitu menentukan laju dan kecepatan proses fotosintesis sebagai pelarut universal bagi pertumbuhan tanaman, membantu dalam proses pengedaran transportasi berbagai unsur hara yang ada di dalam tanah, serta membantu dalam mengedarkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke bagian organ tubuh tumbuhan lainnya. Untuk yang ketiga yaitu oksigen. Nah, oksigen itu konsentrasi oksigen itu sangat ditentukan oleh medium tempat tumbuhan itu berada. Jadi bagian akar tumbuhan membutuhkan aerasi yang baik untuk memperoleh oksigen yang cukup di dalam tanah. Itulah mengapa banyak seorang petani seringkali mengguburkan lahan tanamannya secara berkala. Jadi alasan untuk mengguburkan tanah tersebut karena dengan aerasi yang baik tentu saja akan meningkatkan proses respirasi akar tanaman untuk mengedarkan unsur hara di dalam tanah dan diedarkan ke bagian organ batang, daun, buah, dan organ yang lainnya. Selanjutnya ada kelembapan udara. Nah, kelembapan udara ini merupakan kandungan total uap air di udara bebas. Jadi kelembapan yang relatif tinggi dan tidak banyak terjadi penguapan akan membantu ketersediaan air tetap ada di sekitar tanaman, sehingga sel-selnya akan terus mampu menyerap air dalam jumlah banyak dan sel-selnya akan semakin bertambah banyak. Untuk selanjutnya ada suhu. Tingginya suhu dan banyaknya intensitas penyinaran selalu berbanding lurus sehingga pada pertumbuhan primer membutuhkan suhu yang relatif rendah, jumlah air yang cukup, kelembapan tinggi, serta sedikit cahaya. Nah, suhu berpengaruh pada kinerja enzim-enzim dalam kegiatan metabolisme sel, di mana diketahui bahwa aktivitas metabolisme sel sangat mendukung pertumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, suhu optimum dan sesuai untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan, yakni kisaran suhu 0 sampai 45 derajat Celcius. Tentunya, tiap-tiap tumbuhan mempunyai tingkat kecocokan suhu untuk penentuan laju pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Selanjutnya, untuk tingkat keasaman tanah atau pH. Nah, jadi derajat keasaman tanah atau pH ini sangat penting diatur sedemikian rupa untuk menunjang dalam proses pertumbuhan tanaman. Jadi jenis tanah juga akan mempengaruhi besaran pH yang terkandung di dalamnya. Jadi rentang pH pada tanah antara 0,0 sampai 7,0. Jadi tanah ada ber-pH asam, basa, dan netral. Selanjutnya yaitu garam-garam mineral atau nutrisi. Jadi nutrisi sangat dibutuhkan bagi tumbuhan. Unsur makro merupakan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah cukup banyak. Unsur makro contohnya oksigen, nitrogen, sulfur, hidrogen, karbon, kalium, kalsium, dan magnesium. Sementara itu tumbuhan membutuhkan unsur hara mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah tidak terlalu banyak seperti klor, boron, zat besi, mangan, sen, tembaga, dan nikel.
Jadi, apabila kekurangan nutrisi ini akan mengakibatkan pertumbuhan perkembangan tanaman tidak sempurna. Oke teman-teman, nah tadi itu udah dijelasin kan tentang faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk berikutnya kita bakal membuktikan apa benar sih tumbuhan atau hewan atau makhluk hidup itu dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita saksikan video praktikum berikut ini. Untuk alat dan bahannya, alatnya terdiri dari gelas plastik, penggaris, label, piring, benang, dan mistar, kulkas atau lemari es, kertas karton atau plastik hitam, dan juga alat tulis. Kemudian untuk bahannya terdiri dari biji kacang hijau atau Vigna radiata, kapas, air, modul biologi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian bisa memasukkan hasil percobaan kalian ke dalam tabel pengamatan. Di sini ada 2 tabel pengamatan. Yang pertama ada tabel pengamatan mengenai percobaan pengaruh suhu terhadap perkecambahan. Yang kedua ada tabel pengamatan mengenai percobaan pengaruh cahaya terhadap perkecambahan. Kalian bisa memasukkan hasil pengamatan kalian berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan. Nah, gimana nih teman-teman biologi? Kalian bisa coba praktikum tadi di rumah loh. Jangan lupa dokumentasikan dan tulis laporan praktikumnya. Semoga berhasil. Semangat!